dengan kondisi yang hadapi hari-hari ini. Kami tidak berdaya, kami tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kami dengan tenang. Karena itu kami membutuhkan Engkau Bapa. Kami rindukan hari ini. Tuhan bangkitkan orang-orang yang hebat, ingin dekat dengan Tuhan, ingin bersekutu dengan Tuhan, dan pelayanan yang kami lakukan di Yahudi. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur di bulan yang kedua. Mengatakan bahwa Tuhan kami membutuhkan Tuhan, Engkau hadir awal kami. Ya Bapa, dan ibadah dalam menjadi rutinitas, tetapi ada sesuatu yang kami dapat melalui ibadah ini yang bisa meningkatkan iman kami, mendorong kami, memberi motivasi supaya kami bekerja dengan baik, datang dan taat hormat kepada Tuhan. Karena itu Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami saat ibadah pagi ini sampai selesai nanti, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dan semua acara kami lakukan Tuhan hadir, Tuhan memberkati pemimpin pujian, Tuhan memberkati singers dan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, pesan Allah yang menguatkan hidup dan iman kami. Tuhan juga memberkati setiap hamba-hambamu yang akan menyampaikan sambutan-sambutan, dan biarlah semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami habiskan ibadah pagi ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bekerja di ladang Tuhan, Roh Kudus yang tidak
Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan menaik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu?" Akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka dalam buku penuntun hidup berkelimpahan itu ada sebatang kayu atau batu yang dikasih tanda, lalu ditaruh dalam loyang atau baskom. Semua yang atas kapal termasuk Yunus cabut. Tuhan telah mengatur supaya Yunus dapat tanda itu dalam kehidupannya bersama, sehingga Yunus harus mengaku diri. Dia jujur di hadapan semua yang ada. Dia dipermalukan di hadapan semua yang ada. Yunus bilang, karena saya kamu kena musibah ini. Jangan karena pendeta Alfons Reumi musibah kena perahu besar ini. Jangan karena kita sebagai para hamba-hambanya yang telah dipilih, ditetapkan, karena kita perahu besar ini mengalami goncangan. Jangan. Bangun dari tidur yang nyenyak itu sudah. Lihat perahu yang besar yang sedang tergoncang ini. Di dalamnya ada muatan itu. Di dalamnya ada masyarakat, ada warga gereja, ada umat Allah. Mereka ada dalam perahu besar ini. Sedang tergoncang, mengalami badai dan pukulan yang sangat dahsyat, kehilangan harta. Tapi dengan aku mau memberikan kita gambaran bahwa jangan kita malas tahu dengan derita orang lain. Baik dalam kehidupan keluarga, mari kita hidup sebagai suami dengan istri, istri dengan suami, suami dengan anak-anak. Karena saya sering berkata ada waktu di mana kita akan berpisah. Ada waktu kita tidak akan sama-sama. Ketika maut itu datang bagi dirimu dan diriku. Kita sudah mengalami guncangan dalam hidup pribadi kita sebagai SN, dalam hidup pribadi kita sebagai pribadi pemerintah, dalam hidup kita sebagai pelayan jemaat, pendeta. Kita semua mengalami guncangan dalam perahu besar kabupaten ini. Jangan tidur, musim bumi sampai di bawah kapal sekalipun. Nanti Tuhan bawa keluar dengan badai. Nanti Tuhan bawa keluar dengan sesuatu. Bangun dari tidur itu, jujur di hadapan Tuhan, supaya badai itu bisa berlalu. Badai itu bisa berhenti dalam kehidupan yang ada. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika mereka buang undi, kita diajak untuk jangan tidur secara rohani, tapi marilah kita bangun lihat badai yang sedang mengancam perahu besar ini, rumah besar kabupaten ini, rumah besar pelayanan kita bersama. Kita bangun dan kita jujur di hadapan Tuhan. Kita kembali dalam satu hati, satu iman, dengan melihat akan tanggung jawab kita dalam sumpah jabatan kita, dalam tanggung jawab kita sebagai ASN, dalam tanggung jawab kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ketika kita ada dalam semuanya itu, saya percaya Yahukimu di tahun 2003 ketika dia berdiri, yang mengalami sukacita Eden yang hilang, walaupun goncangan boleh datang, tapi kita tetap ada dalam kebersamaan. Yang harus kita bawa pulang untuk kita renungkan bersama, Titus pasal yang kedua mengajarkan kita tentang itu. Saya mengajak Bapak Ibu semua yang Tuhan kasihi, mari kita ambil posisi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kalau memang kita adalah bagian di mana Allah telah menjadikan, menjaga dan memelihara ciptaannya,
kita juga dipanggil sebagai seorang laki-laki dalam kehidupan bersama. Tuhan memanggil kita untuk kita hendaklah hidup secara sederhana, kita hidup bijaksana, kita hidup sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Hendaklah sebagai seorang perempuan yang tua, hendaklah hidup sebagai orang beribadah, jangan saling menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, supaya mendidik anak-anak, mendidik bawahan, kita mendidik orang lain, supaya firman Allah tidak dipermalukan. Kita sebagai perempuan-perempuan muda haruslah hidup bijaksana, rajin, baik mengatur kehidupan dalam rumah tangga, taat dalam pekerjaan, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sebagai kaum muda-mudi harus menguasai diri, menjadi teladan, jujur, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan. Sebagai bawahan, sebagai hamba, mari kita menunjukkan ketaatan kepada pertama Tuhan yang kita sembah, yang kedua kepada para pemimpin kita. Dalam segala hal kita lakukan dengan penuh kesetiaan, jangan membantah, jangan curang, tetapi tetap tulus hati. Ketika semuanya ini dilakukan dalam tanggung jawab kita masing-masing, Bapak Ibu boleh mengambil diri Bapak Ibu ada di bagian mana. Mungkin ada di bagian orang yang lanjut usia tadi, orang tua, atau ada di perempuan-perempuan yang tua tadi, atau ada di pemuda-pemudi, atau ada di bagian hamba. Masing-masing akan membawa diri ke tempat itu. Tapi ketika kita menyatakan itu dalam kejujuran, kita menjaga kebersamaan, maka suasana damai Eden yang hilang akan kembali karena badai itu akan berlalu. Nama dia Samberkas. Bapak Ibu tahu Samberkas? Dia bilang Samberkas itu artinya sampai mati bersama Kaskado. Karena dia sudah pasrah, dia sudah bersama tapi tidak bisa. Jadi dia bilang dia Samberkas sudah. Jangan pasrah dengan situasi, tapi bangun dari situasi itu, dari ketiduran itu, dalam kebersamaan, kesehatian, mempunyai kepedulian yang sungguh. Maka ketika semua itu terjadi, Tuhan akan menghentikan pada ini dengan cara kondisi. Dan Bapak Ibu akan mengalami tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Kita akan mengalami sukacita karena Allah yang kita sembah, yang kita yang percayakan kita dalam pelayanan dan kebaktian dan kepemimpinan. Allah yang telah mengenal kita sejak Dia menciptakan dunia dan membentuk kita dalam rahim ibu. Dia memanggil kita dengan namanya dan kita kepunyaannya. Maka mulai sampai bagaimana kita dipanggil kembali. Dipanggil kembali, minta maaf, pendeta pun, kau tetap kembali melayani. Dia mau panggil sarota, kau tetap kembali, permenas, kau tetap kembali. Mulai sampai kita dipanggil kembali karena Tuhan menempatkan kita untuk menjadi berkat bagi tempat ini, untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya dengan kebenaran firman Allah ini hanya dua yang saya pesan terakhir. Pertama, ingatlah sumpah kita dan ingatlah tanggung jawab kita sebagai ASN. Ketika kita melaksanakan ini, dan yang ketiga, dalam kehidupan kebersamaan, ketiga kita dapat adalah Tuhan akan memberkati. Saya selalu berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan selalu berdoa. Kita berdoa dengan air mata. Kita membutuhkan Yahukimu di tahun 2003 sampai 2017-18. Kita rindu Yahukimu itu kembali. Kita rindu Eden itu kembali dalam situasi. Tetapi jika semua gejolak, semua yang telah terjadi mengguncangkan pemerintahan sampai kepada pelayanan umat Allah, kita serahkan biarlah Tuhan yang berdaulat. Yang penting pada kita tetap bawa itu dalam pergumulan di hadapan Tuhan dengan kejujuran. Karena Tuhan mengenal dirimu dan diriku. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Yesus,
telah menyerahkan persembahan syukur kita. Dan
Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kita semua. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai, akan melindungi, akan menjaga engkau keluar masukmu dari rumahmu, serta memberikan engkau semangat dan roh yang menyala-nyala dalam mengiring dan melayani Tuhan. Mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Saya menginformasikan jumlah kehadiran kita pada ibadah perdana tanggal 2 Februari tahun 2026 sebanyak 519 ASN dan baik. Sebelum kami kembali ke tempat tugas kami masing-masing, kami beri kesempatan kepada Bapak Sekretaris Daerah untuk menyampaikan beberapa arahan. Dengan penuh hormat kepada Bapak kami silakan. 511 ini adalah langkah awal yang bagus untuk memulai awal tahun yang bagus. Sesuatu, ada filosofi mengatakan jika engkau memulai sesuatu dengan doa, itu artinya 50% sudah selesai. 50%-nya kita serahkan sama Tuhan. Jangan kita ambil peran serta atau kuasa Tuhan dalam diri kita. Untuk itu terima kasih kepada Pak Boga yang mengkoordinir kegiatan aktivitas ibadah di pertama di bulan Februari setiap tanggal 1. Terima kasih juga sekali lagi kepada seluruh ASN yang hadir di tempat ini dan yang belum hadir. Mungkin teman-teman, ibu bapak, baik itu pejabat yang masih belum bisa hadir bersama-sama dengan kami di pagi hari ini, mungkin itu adalah halangan yang baik.
Oleh karena itu saya mengucap syukur kepada Tuhan juga bagaimana firman Tuhan tadi disampaikan oleh dengan baik. Kalau tadi hamba Tuhan sudah memberikan kita tadi siraman rohani dalam versi gereja ya. Nah, saya lihat juga saya juga otak saya ini langsung kayak apel gitu, lagi apel. Jadi tidak apa-apa, perintah bupati ada beberapa yang mau saya sampaikan juga seperti biasanya kita harus sampaikan. Kalau tadi sudah didahului oleh MC tadi dilaporkan jumlah kita 500, itu saya flashback ke apel. Oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan nanti, baik itu bersifat pengumuman, himbauan ataupun arahan lah seperti itu. Sebelum kami juga ke sini, Pak Bupati ada menyampaikan beberapa himbauan dan tentu OPD sudah mengetahui himbauan itu dan mudah-mudahan sudah dibaca. Tetapi bahwa ada eselon 3 sekretaris mungkin himbauan itu belum, tetapi saya lihat sudah diinformasikan langsung kepada bawahan, itu namanya pimpinan yang baik. Oleh karena itu sebelum saya menyampaikan beberapa kata penyampaian, saya hanya memetik satu kata kunci tadi, ada 3 dari hamba Tuhan, yaitu jika engkau diberikan satu anugerah atau kekuasaan atau anugerah atau berkat dalam jabatan, jangan pernah kau mengabaikan itu. Karena dengan kau mengabaikan itu sampai kemanapun itu Tuhan tahu. Oleh karena itu berikan yang terbaik dalam pelayanan sesuai dengan talenta kita masing-masing. Itu sudah jelas. Jangan Yahudimo. Yang kedua, Yahudimo lagi berguncang lagi badai. Nah, kalau itu ibu bapak terjemahkan, itu sangat persona ini. Oleh karena itu saya berharap jangan lengah, jangan abai, jangan banyak jangannya itu. Tetapi saya berharap dan saya yakin dan percaya dengan kita memberikan yang terbaik sama Tuhan di awal Februari di tanggal 1 ini sudah ada peraturan Bupati nomor 5. Betul ya, kabar hukum mana? Kabar hukum? Nggak ada ya? Kita mudah-mudahan semua sudah mengetahui itu, bahwa setiap tanggal 1 di bulan baru wajib ASN ibadah seperti yang kita lakukan saat ini. Berikutnya, setiap awal tahun kita wajib ibadah, namanya ibadah awal tahun setiap tanggal 12. Ibu bapak sudah terima itu? Berbumi itu? Ya, mudah-mudahan ini sosialisasikan. Kominfo mana? Kominfo bagus. Kominfo setiap peraturan pemerintah baik yang lisan maupun tertulis segera itu disosialisasikan. Itu bapak punya urusan itu. Baik, saya akan bacakan penyampaian bupati biar tidak ada yang kurang tambahkan. Itu baru pengantar. Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaannya pada awal bulan Februari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah rutin awal tahun, awal bulan pertama bagi ASN PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Yahukimo. Kiranya ibadah ini menjadi sumber kekuatan rohani, peneguhan iman dan pembaharuan komitmen kita sebagai pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara, dan juga tentunya sebagai umat beragama dan umat Tuhan. Hal ini sudah ditegaskan oleh Bapak Pendeta tadi, di mana kita sangat mengucap syukur terkait dengan adanya ibadah ini. Bapak Ibu, umat Tuhan dan seluruh jemaat yang saya hormati dan kasihi, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan beberapa arahan, himbauan dan pengumuman penting
dari pimpinan daerah yang perlu menjadi atensi kita bersama sehubungan dengan dinamika dan berbagai hal menonjol yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Yahukimo Timur akhir-akhir ini. Saya menegaskan kembali bahwa disiplin kerja, kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas merupakan kewajiban setiap pegawai negeri sipil. Karena itu adalah cerminan integritas. Integritas itu Bapak Ibu adalah jujur sama diri sendiri. Pekerjaan yang tersulit dalam hidup ini dan sekaligus ini adalah kekuatan bagi manusia dan kelemahan sekaligus adalah jujur sama diri sendiri. Itu susah diungkapkan. Oleh karena itu, bagaimana iman kita dalam bekerja melayani masyarakat tentunya semua kerja-kerja kita ini adalah muaranya adalah tujuannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, integritas, moral, dan iman tentunya itu perlu kita tingkatkan semua yang namanya aparatur sipil negara dan pegawai negeri sipil. Yang berikut, PNS wajib memberikan pelayanan yang profesional seperti yang diarahkan tadi oleh hamba Tuhan. Ketika engkau diberikan satu anugerah atau komando pimpinan jabatan, gunakan baik, gunakan baik, jangan tidur, gunakan baik, datang hadir dan melayani. Itu maksudnya kalau tidak salah secara apa? Dan kepentingan masyarakat dari praktek-praktek yang mencederai kepercayaan masyarakat. Ini tentu khususnya kepada OPD-OPD yang memberikan standar pelayanan minimum. STM itu siapa-siapa ya? Dinas Pendidikan, apalagi yang memberikan STM, standar pelayanan minimum. Pendidikan, kesehatan, PTSP. Ya, pokoknya yang menyentuh langsung masyarakat. Hati-hati dengan itu. Tugas Bapak Ibu jangan terlalu banyak di luar. Yang namanya SPM, standar pelayanan minimum, melekat di Bapak. Bencana, pendidikan, kesehatan, apalagi penanaman modal. Ya, yang Ibu tahu sudah. Tetapi intinya, jika OPD Bapak Ibu adalah fokus kepada standar pelayanan minimum rumah sakit misalnya, terima kasih kepada rumah sakit yang setiap saat bersama kita dan masyarakat. Oleh karena itu harus memberikan pelayanan, tidak bisa tidak lagi. Ini adalah sudah dibuatkan. Kalau Bapak Ibu ada baca TikToknya Pak Bupati itu, tahun ini adalah tahun kinerja, tahun pengucap syukur, tahun apa lagi ada 4 itu. Tolong itu ini. Dan saya mengingatkan seluruh PNS dan ASN agar menjaga kebersamaan. Nah, kebersamaan di dalam menghadapi apa tadi Pak Batu bilang? Menghadapi apa? Badai yang besar ini, yang mulai ini goncang badai. Mari kita rapatkan barisan, soliditas, ya kebersamaan. Jangan pimpinannya lari ke utara, sekretarisnya lari ke selatan, kemana-mana. Jadi tidak fokus itu kapal. Ya? Ini saya ingatkan kepada pimpinan OPD. Saya beritahu di hari ini biar hamba-hamba Tuhan tadi, Bapak Ibu, saat ini lagi sedang diperhatikan oleh pimpinan kami dan akan dilakukan evaluasi menyeluruh, evaluasi total terhadap orang yang tidak bekerja dan bermain-main dengan jabatan. Itu saya sampaikan di forum di ruang yang berbeda yang sakral ini depan hamba Tuhan lagi. Oleh karena itu saya mengingatkan soliditas dan komunikasi yang sehat di lingkungan kerja masing-masing. Perbedaan pendapat itu benar, dimaklumi karena kita manusia. Tetapi harus ada penyelesaian secara bijak, bermartabat dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ingat Bapak Ibu, KUHP yang baru, KUHP yang baru, saya menyebut, maaf ya, binatang, anjing, bagi kepada seseorang itu bisa dipidana sekarang. Hati-hati, ya, hati-hati. Ada KUHP baru, Bapak Ibu baca, itu tidak boleh sembarang bicara karena tidak santun dan bisa membuat orang tidak merasa nyaman.
Jadi hati-hati menggunakan bahasa-bahasa lisan. Berikut ada penyampaian penting bagi ASN. PNS dilarang keras berafiliasi dengan partai politik, partai ormas, LSM yang sifatnya bisa memprovokasi masyarakat. Dan ini tanggung jawab moral kita, ya, tanggung jawab moral kita, sehingga kita punya peran masing-masing ASN ini. Kalau kamu sebagai ASN, berpikirlah sebagai ASN, jangan ASN setengah, politik setengah, LSM setengah, ormas setengah. Itu tidak boleh. Saya minta dari tempat ini, di awal bab ini, jika kau ASN, ASN lah. Begitu. Itu adalah arahan umum dari pimpinan kami. Yang berikut, bagi Bapak Ibu yang menempati rumah dinas, rumah jabatan, rumah dinas maupun barang, tolong agar dijaga baik itu penghuninya, sehingga tidak terjadi kemarin seperti yang di barang Saradara. Nah, sekarang itu yang disalahkan siapa? Yang masuk atau kalian? Yang tinggal di sana berarti ada yang tidak benar. Oleh karena itu, saya sarankan validasi ulang, verifikasi ulang semua bentuk yang penghuni yang ada di sana. Itu dia jelas-jelas harus ASN, tidak bisa tidak. Istri, anak, titik. Tidak boleh bisa memponakan anaknya bapak, anaknya pak ade, mama, tidak boleh. Kalau itu dimungkinkan, didata, dilaporkan kepada kepala penghuni, mungkin ada dibentuk siapa di sana sebagai ketua RT, ketua RW, dilaporkan, sehingga semua pergerakan yang ada di barat, baik itu barang Saradara, barang yang di sana itu di Koramil, barang di mana saja, kita akan benahi ke depan itu, baik itu tata kelolanya maupun penghuninya. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu PNS yang tinggal di barat, jaga itu barang baik, kelola baik penghuninya. Oleh karena itu, saya berharap ke depan kita akan tata kelola lagi siapa yang berhak menempati itu, termasuk mobil-mobil. Arahan beliau adalah yang sudah tidak memiliki hak untuk memiliki mobil agar dikembalikan. Misalnya camat yang kemarin mungkin tidak dapat jabatan hari ini dikembalikan. Contohnya misalnya. Berikut terakhir mungkin ini. Pemerintah Kabupaten Ihokimo sudah membentuk namanya tim pekat. Pekat ini, Bapak Ibu harus saya sampaikan, pekat ini penyakit masyarakat. Di dalamnya ada TNI Polri, semua unsur, ada FKUB, PGGI. Dalam waktu dekat tim pekat ini sudah dibentuk. Dasar legal standingnya adalah ada perdanya, ada bentuknya, ada instruksi. Nah, dasar instruksi ini menginstruksikan kepada tim pekat agar melaksanakan action plan di lapangan. Dalam waktu dekat kami akan melaksanakan itu. Mudah-mudahan semua yang hadir ini, mungkin ada anak atau keluarga lah, kalau Bapak Ibu menyampaikan ini, memberikan pemahaman kepada mereka-mereka yang belum paham, agar disampaikan ini menjadi untuk menjaga Ihokimo yang kita cinta ini. Ini rumah kita bersama. Oleh karena itu kita wajib menjaganya. Jangan ada yang pesimis seperti yang dibilangkan hamba Tuhan tadi. Ya, jangan pesimis. Ombak angin hidup yang ada saat ini di Ihokimo, saya sendiri sebagai sekda, Bapak Ibu tahu, ada masalah besar, tantangan besar. Tetapi saya setiap malam sistemik di lingkungan saya. Oleh karena itu, kalau Bapak tidak peduli dengan lingkungan, Bapak serahkan gadaikan keamanan lingkungan Bapak ke TNI Polri, alam akan terjadi di mana-mana ini. Oleh karena itu, saya berharap jaga lingkungan
lingkungan masing-masing. Dan dalam waktu dekat juga saya sudah melalui kabak tata pemerintahan dan dinas pemberdayaan kampung memanggil RT RW semua. RT RW saya mau lakukan rapat, memberikan petunjuk yang jelas agar RT RW menghidupkan kembali swakarsa sistemik di lingkungan masing-masing. Dan itu kalau tidak salah ada kabak pemerintahan di sini, kabak pemerintahan. Haleluya. Baik. Khusus kepada OPD yang memberikan startup baru, ajakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari mengawali kerja-kerja kita di bulan Februari ini. Saya mengajak kita semua untuk membaharui integritas dan komitmen kerja kita, meningkatkan kualitas pelayanan, serta bekerja dengan hati dan tulus tanpa pamrih. Ini versi pemerintah, tadi versi gereja, versi agama sama sebenarnya, sama. Oleh karena itu gereja dan pemerintah itu harus duduk simetris dia. Tidak boleh dia ke sana, gereja ke kiri, pemerintah ke kanan. Dia harus tegak lurus, linear, saling menguatkan. Bapak Ibu serta umat Tuhan yang terkasih, sebagai presiden, pegawai negeri sipil dan sebagai umat Tuhan, marilah kita bekerja bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi sebagai ASN, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian, pelayanan, dan kesaksian iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati setiap tugas dan tanggung jawab kita, serta menuntun langkah pemerintah Kabupaten Yahukimo menuju Yahukimo damai sejahtera. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salve, Yang kedua, ke depan kita akan melakukan secara bergilir yang koordinir pelayanan. Tentu akan melibatkan hamba-hamba Tuhan dari persatuan gereja di Yahukimo, atau mungkin juga tentu akan ada mengundang hamba Tuhan dari luar, itu tergantung arahan dan petunjuk dari Bapak Pimpinan. Karena itu untuk bulan depan kita mulai dari sekda dulu yang akan koordinir. Hari ini masih gabungan-gabungan. Mungkin berikutnya kita akan atur mungkin dua dinas untuk mengkoordinir untuk melakukan mengatur pelayanan sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Saya sangat suka kita hari ini karena ini kerinduan hati kita dari awal juga bermula gereja-gereja untuk ada ibadah-ibadah seperti ini. Saya kira yang PGGY ini silakan jalan, OPD-OPD yang sudah jalan juga silakan jalan. Tapi yang kita lakukan secara bersama di bulan ini juga kita akan tetap kerjakan. Karena pernah saya ditanya oleh beberapa orang bagaimana karya Yahukimo bisa dipulihkan. Saya hanya sampaikan bahwa harus terjadi pertobatan secara massal, harus mengundang Tuhan berkali dalam setiap kerja-kerja kita. Itu baru Yahukimo bisa dipulihkan. Saya kira Pak Bupati mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk menetapkan setiap awal bulan ini sebagai bulan ibadah bersama yang akan kita lakukan. Kita akan lihat ke depan, kita akan, kalau aula kita memungkinkan, kita akan adakan di aula, dan kalau dulu berarti kita akan bergilir ke gereja-gereja yang kapasitasnya memungkinkan untuk menampung ASN kita yang saya berharap pada ibadah berikut lebih banyak dari yang ada saat ini. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Alphonse yang telah menjadi tuan rumah yang baik bersama dengan majelis pemerintah yang lain. Ini yang pakai kayak gitu di Pak Gastol ini majelis pemerintah sendiri Bapak Sekda. Terima kasih Bapak Wakil Ketua PGGY Bapak Pendeta Kuliah. Terima kasih Bapak Tempat Sulu Ketua FKB sudah melayani kita bersama pada saat ini. Saya kira kami sampaikan. Dan tidak ada konsumsi spesial hari ini, kami hanya bisa menyediakan aqua di pintu-pintu gereja pada saat kedua. Dan jangan lupa hari ini hari kerja. Ya, jangan kata ibadah terus pulang ke rumah. Pulang dari ibadah lanjut kerja. Terima kasih Tuhan memberkati. Shalom. Thank you for watching.